Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya akan menjawab tudingan atau kesalahpahaman tentang 72 bidadari. Dalam hadis, di dalam Al-Quran tidak menuliskan 72 bidadari ya, melainkan bermata jelita. Begitu cantik ya. Jadi saya akan meluruskan tentang hal ini. Di dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya di dalam surga ada bidadari. Bidadari bermata jelita. Jadi saya akan luruskan dan klarifikasi tentang hal ini. Mari kita lihat pengakuan dari seorang pendeta. Kedua, jangan mengumbarkan hawa nafsu daging. Karena kalau sudah perhatikan lifestyle sekarang selalu mengumbar tubuh, ya kan? Coba lihat iklan, ya kan? Iklan apalah gitu, ya kan? Iklan aki, perempuannya cuma pakai bikini. Mana ada orang masang aki pakai bikini, ya kan? Jadi Pak Pendeta mengatakan mana ada wanita pakai pakaian bikini dengan iklan aki. Dia menanyakan secara rasional, kok bisa? Apa hubungannya memakai pakaian bikini dengan produk yang akan dijual? Ya, jadi saya akan menyangkut pautkan tentang hal ini. Oke, silakan lihat di sini gambar-gambar iklannya. Jadi ini adalah iklan TV Samsung. Ya. Ini dari iklan Poca Resweet. Ya. Bisa dilihat. Ini juga bisa dilihat, entahlah mungkin Hembody ya. Kayaknya Hembody. Ini mobil ya. Mobil yang dijual ya. Bahkan ini terlalu ekstrim ya. Hampir telanjang ini. Ya. Apa faedahnya coba? Apa faedahnya menampilkan hal seperti ini? Mari kita juga lihat di gambar berikut lainnya. Ini penjual seksi ya. Ini untuk apa? Nanti saya akan jelaskan ya. Ya, masih ingat iklan ini? Ini cat ya, cat cepat kering ya. Saya sering lihat ini. Waktu tahun berapa? 2000 berapa itu ya? Saya lupa. Ini iklan cat. Dan hampir kelihatan ya. Ada sensoran. Jadi saya juga heran, apa coba faedahnya iklan cat dengan wanita? Apa hubungannya? Ini juga bisa dilihat, coba produk pompa kayaknya ini. Pompa air ya. Jadi apa faedahnya? Apa tujuannya seorang manusia, yaitu sebuah pemilik produk ini menyinkronkan yang tidak sinkron. Artinya tidak ada hubungannya apa yang ingin dijual dengan apa yang daya tarik yang mempromosikannya. Jadi kita terheran-heran hal ini. Oke, saya akan jelaskan. Mari kita lihat dalil Al-Quran ini. Bisa lihat di layar. Zuyyinat linnasi hubbus sahawati minan nisa'i. Artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap kepada yang diinginkan berupa wanita, perempuan-perempuan, minan nisa'i. Ya. Jadi apa hubungannya apa yang saya katakan sebelumnya, yaitu menampilkan sebuah gambar produk-produk? Anda bisa tangkap maksud saya? Ya, jelas. Allah berkata yang benar, bahwasanya Allah menyebutkan pertama di sini adalah wanita, lalu kedua adalah anak, dan ketiga adalah harta. Harta yang berupa bentuk emas dan lain-lainnya. Allah mengatakan hal itu. Mengapa Allah tahu? Ya jelas dia penciptanya. Mengapa Allah menyebutkan wanita yang pertama? Lalu apa hubungannya dengan produk-produk yang ditampilkan? Ini kita saya tidak berbicara tentang ekonomi atau jurusan-jurusan ekonomi.
Jadi saya ingin Anda menangkap dulu apa yang saya ceritakan pertama, lalu kita menuju kepada surga. Oke? Yang 72 bidadari. Mengapa minan nisa'i? Yang pertama perempuan disebut di dalam ayat ini. Karena wanita adalah perhiasan dunia. Kalau tidak wanita gimana? Seperti halnya Adam. Hampa. Hubbuka minan nisa'i. Jadi saya mengambil kesimpulan seperti ini. Produk-produk sengaja menampilkan seorang wanita, walaupun produk yang ditampilkan itu tidak ada kesinkronannya terhadap wanita, yaitu contohnya kosmetik. Coba bayangkan, aki dijadikan iklan, terus yang mengiklan itu adalah perempuan. Yang kedua, mesin pompa air, mobil. Bayangkan, kok bisa wanita? Jadi saya akan menjelaskan hal ini. Karena dengan itulah konsumen dipancing, seperti halnya pelaris. Contohnya tadi penjual ada yang seksi, sengaja dia memakai seksi agar laku. Jadi saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi. Lantas, apa hubungannya dengan apa yang saya jelaskan dengan surga yang 72 bidadari? Tahu kan? Allah sengaja menjanjikan 72 bidadari itu dalam hadis Nabi ya. Walaupun dalam Al-Quran itu menyebutkan ciri-cirinya bahwa bermata jelita, cantik, ya, bermata jelita dan cantik luar biasa. Tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Jadi jin juga itu masuk surga. Jin yang beriman, yang bertakwa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi jin juga itu beribadah kepada Allah, dan janji Allah bukan cuma untuk manusia tapi jin juga dijanjikan. Jadi Allah sengaja, ini bukan tipuan, Allah sengaja memberikan janji itu agar apa? Manusia kembali kepada surganya, kepada orang tua kita, ya, pada orang tua kita itu Adam dan Hawa, di mana kita akan kembali, disitulah kembali kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tempat kita yang sebenarnya. Jikalau Adam tidak melanggar hal itu, maka kita akan terlahir di surga, bukan di dunia ini. Kita akan terlahir di surga, ya. Jadi pakailah logika. Jadi Allah sengaja memancing kita, bukan memancing, menjanjikan bahwasanya surga itu memiliki bidadari bermata jelita. Agar apa? Kita menghindari apa yang ada di dunia itu, contohnya dosa-dosa. Menjaga mata dari pandangan. Jadi Allah menjanjikan hal itu, terutama kepada para pezina, agar pezina itu berkurang, agar pezina berkurang. Bahwasanya janji Allah lebih baik, rencana Allah lebih baik daripada rencana manusia. Jadi Allah sengaja manusia saja menjadikan wanita sebagai produk, yaitu sebagai penghias lah. Masa ada aki, kata pendeta tadi, masa aki, iklan aki, perempuannya yang menjadi model pun seperti itu. Kok wanita jadi sasarannya? Sama gerobak dorong itu, yang ada untuk gerobak pasir itu, masa iklannya wanita seksi, pompa air, agar daya tarik kita terhadap apa yang kita lihat. Sama dengan, jadi kita baca di dalam Al-Quran tadi, ayat Al-Imran, ayat 14, wanita yang pertama dijadikan indah pandangan kita, yaitu wanita yang pertama disebut. Lalu lalu anak, lalu harta. Jadi begitu.
Maka Allah sengaja mempromosikan surganya agar kita itu kembali kepada Allah. Ini bukan kebaikan Allah, tapi kebaikan kita. Jadi Allah berusaha untuk berusaha mengalihkan kita yang lebih baik yang direncanakan Allah daripada apa yang kita lakukan di dunia, yaitu berdosa. Jadi Christian Prince mengklaim, kok bisa sih nge-seks di surga? Kok bisa? Ya bisa, jikalau Adam dan Hawa tidak melakukan pelanggaran, maka kita akan lahir di sana. Jadi seandainya jikalau Adam dan Hawa tidak melanggar apa yang Allah tetapkan, kita akan terlahir di sana. Jadi kawin itu akan terjadi. Makanya Allah menjanjikan hal itu 72 bidadari dalam hadis bermata jelita. Jadi apa salahnya? Allah mempromosikan surganya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ada susunya yang mengalir. Dipan-dipan. Jadi apa masalah Anda jikalau Allah menjanjikan hal itu? Daripada masa ada peperangan di surga. Jadi hal ini lucu, menurut saya lucu. Perang bagaimana maksudnya? War, bagaimana maksudnya ini? Masa surga jadikan tempat war? Surga itu ada 7 tingkatan, ya. Jadi saya meluruskan hal ini. Allah sengaja menjanjikan seorang wanita jadi bidadari agar manusia tertarik, itu terutama laki-laki, ya, tertarik. Sama halnya dengan produk-produk lain, menampilkan Mas Aki, dan yang pegang Aki itu perempuan seksi. Jadi Allah sengaja mempromosikan surganya dengan 72 bidadari agar kita tidak berpaling, karena pandangan kita yang pertama yaitu adalah wanita. Wanitalah yang pertama di pandangan kita. Sebab apa Allah menyatakan hal itu? Lalu kedua anak, lalu ketiga adalah harta. Jadi begitu. Rata-rata laki-laki pasti cinta kepada wanita cantik, bermata jelita, imut, dan sebagainya. Pasti kita tergoda. Jadi pasti ada orang yang berpikir begini, kok Allah kan maha bisa, gak pakai wanita, langsung saja. Jadi Allah memberikan kebebasan berpikir, kebebasan memilih. Allah hanya tunjukkan, ya mau ikut, ya mau tidak. Jadi begitu. Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kita itu bagaikan layang-layang terbang yang terikat di tali. Yaitu tali itu adalah jalan Tuhan, sedangkan kita terbang di atas awan itu kebebasan. Kebebasan memilih mau ke kanan kah atau ke kiri kah, terbang ke atas ke bawah. Yang jelas jangan terputus dari apa yang Allah inginkan, yaitu ke jalannya. Jikalau kamu terputus, kamu akan putus. Jadi layang-layang itu akan putus. Kamu terbang di mana saja, kamu jatuh. Dan saya akan memberikan sebuah bukti bahwasanya lawan debat saya itu cinta kepada wanita. Ini bukti bahwasanya wanita lah nomor 1 yang membuat manusia atau laki-laki tergoda, ya, tergoda. Maka itu Allah menyatakan hal yang benar. Allah menyebutkan yang pertama adalah wanita. Di amat terindah manusia itu, manusia dipandang matanya itu yang terindah ialah wanita, anak-anak, yaitu anak, harta berupa perhiasan dan sebagainya. Inilah saya akan membuktikan hal ini. Mari kita lihat gambarnya. Jadi di sini bisa Anda lihat di layar bahwasanya
lawan debat saya itu seorang agama sebelah, ya tahulah agama sebelah. Dia katanya saya bukan orang munafik, juga bukan orang yang sok suci kayak kata sebelah, yaitu orang Islam. Kalau sudah pakai hijab, niscaya akan berperilaku dengan akhlak yang baik. Ya, ya. Tapi sejujurnya, gua katakan gue emang paling suka nonton bokep jilbab. Apa coba faedahnya ini? Jadi seperti ini. Wanita memang dijadikan pandangan terindah di mata manusia. Itu yang pertama, paling indah. Yang kedua, baru anak-anak. Dan yang ketiga baru harta. Baru harta. Bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini agama sebelah. Ini debat saya dengan dia. Dia itu tesnya itu kalau nggak salah tentang surga kayaknya. Surga 72 bidadari. Jadi saya menyatakan bahwasanya tidaklah salah kalau Allah menjanjikan hal itu. Apa salah? Enggak kan? Ini adalah hal manusiawi. Allah katakan istri-istrimu, mereka menjadi istri-istri kita nanti. Jadi apakah salah? Enggak. Jadi Christian Prince, kebodohan yang selalu dia pelihara, mengklaim, bukan klaim, membengkokkan apa yang telah lurus, yang lurus telah dibengkokkan. Yang bengkok dibengkokkan, yang lurus yang dibengkokkan lagi. Jadi begitu kebodohan dia. Jadi Allah tidak salah dalam ikan surga yang berupa isinya bidadari. Sama halnya Allah memberikan Adam, yaitu Hawa. Nanti dikira jomblo lagi. Kan jomblo gak enak, coba. Ya kan? Jadi Allah sengaja memberikan itu janji kepada orang-orang yang berjuang di jalannya, di jalan Allah. Inilah imbalanmu. Ya. Jadi gak ada salahnya Allah menjanjikan wanita. Karena memang pandangan manusia ialah wanita yang pertama. Bisa dilihat di sini, di sebelah kiri. Ya. Saya disuruh buka di Google, mencari bokep jilbab. Coba bayangkan. Anak didik Christian Prince. Aduh. Masa disuruh cari bokep di Google. Astagfirullah. Aduh. Bahkan Salomo saja berapa istrinya? Ratusan. Enggak jadi masalah. Tuhan mengiyakan, tidak mengatakan kamu salah, Salomo salah, Salomo berdosa. Enggak. Itulah janji Allah kepada Salomo. Apa yang Allah berikan kepadanya. Jika Allah memberikan surga kepada orang muslim yang berupa bidadari, apakah salah? Jin saja dijanjikan hal itu. Aduh, yang jadi salahkan itu di luar negeri maupun Indonesia sendiri menggunakan produk yaitu aki, mesin cuci lah, mesin pompa air, wanita jadi iklannya seksi pula. Untuk apa coba? Apa faedahnya? Ya kan? Yang itu harus disalahkan. Jikalau kamu menyalahkan Allah, jadi tidak ada masalah menurut saya. Ya, Adam sendiri di surga diberikan Hawa, nggak jadi masalah. Ya kan? Jikalau Adam tidak dan Hawa tidak melanggar, kita akan hidup di sana. Ada kawin, terjadi perkawinan di sana, Hawa dan Adam. Nggak ada masalah kok. Buat apa coba diciptakan laki-laki dan perempuan?
Dan saya akan lurus ke bahwasanya Allah sengaja membolehkan poligami. Membolehkan poligami. Ya, Allah sengaja membolehkan poligami tersebut. Agar apa? Inilah cara Allah untuk memperkembangbiakkan manusia yang menjadi banyak. Sama yang dikatakan dalam Al-Quran. Aku menjadikanmu menjadi banyak. Di dalam Alkitab pula menyatakan hal yang sama. Aku menjadi memperanak pinangkan. Menjadi banyak. Dengan cara ini. Salomo punya istri banyak. Nabi-nabi lain juga punya istri banyak. Jadi apa masalahnya? Ibrahim saja punya Hajar dan Sarah. Siti Hajar. Dan ya, jadi tidak ada masalah. Kenapa Anda mempermasalahkan Nabi kami? Nanti episode berikutnya saya akan membahas tentang poligami ya. Saya akan luruskan lagi tuh. Dimana ateis juga bertanya hal yang sama. Dan ateis itu memblokir saya. Mengeluarkan saya dari grup. Karena tampaklah kebodohan mereka. Saya diblokir dan dikeluarkan di grup itu. Jadi saya tekankan lagi bahwasanya Allah sengaja menjanjikan surga itu berisi bidadari. Ya, sama dengan Adam ketika itu masih sendiri dan Allah menciptakan Hawa untuk menemaninya. Ya. Jadi jadi itulah kesimpulan dari saya ya, bahwasanya Allah sengaja agar manusia tertarik menuju kepada hal yang kekal, yaitu surga bersama bidadari, bukan naga ya. Jadi sama halnya dengan, jadi Allah sengaja mengambil pola pikir manusia dari pandangan manusia, yaitu yang pertama tadi bahwasanya tak akan dijadikan indah pandangan manusia, yaitu wanita-wanita. Jadi Allah sengaja, yang pertama ini disebut Allah sengaja menciptakannya di surga, yaitu bidadari yang bermata jelita, dan jumlahnya itu banyak ya, agar apa, kita fokus kepada di sana tempat kita, yaitu surga, Aden, surga ya. Sama halnya, jadi pola pikir manusia itu diambil oleh Allah, dan para produk-produk yang membuat produk itu sengaja mengambil seorang wanita seksi agar apa? Itu sebagai penarik, daya tarik agar kepada konsumen. Seperti halnya berikut ini. Jadi Anda bisa lihat dan baca di layar ya, bahwasanya memang produk-produk itu disengaja wanitanya diambil jadi bintang iklan ya, sengaja. Itu daya tarik. Sama dengan Allah menjanjikan surganya yang berisi 72 bidadari, itu dalam hadis, yang bermata jelita, itu dalam Al-Quran ya. Itu maksudnya, jangan prasangka buruk kepada Allah. Allah itu menginginkan hambanya kembali kepada surganya, dimana kita, orang tua kita itu ada Hawa, berada di sana dahulu. Anda juga bisa dilihat di layar ini, perempuan sebagai target konsumen di sebelah kanan, dan juga di sebelah kiri bisa dilihat dan dibaca. Kalau perlu dijeda dulu videonya lalu dibaca ya, karena saya mempersingkat waktu ya. Jadi kita harus perlu berpikir lebih jernih, jangan berpikir negatif kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini. Ini adalah Allah memang menggunakan wanita sebagai rujukan, atau bahwasanya kita kembali kepada yang semula, yaitu kepada surganya. Jadi Allah menjanjikannya Hawa, yaitu banyak, kepada kita ya. Di dalam di sini Al-Quran, Allah menyatakan yang pertama itu adalah wanita. Jadi yang terasa indah di dalam pandangan manusia, cinta terhadap kepada perempuan-perempuan. Jadi itulah Allah menciptakan surganya yang berisi bidadari. Tidak ada masalah, ya kan?
Jikalau Anda bacakan di dalam Alkitab tentang surga itu, saya agak saya tidak mau tampilkan ayat-ayatnya di sini. Saya tidak mau. Ya, cukup Anda cari saja tentang surga di dalam Alkitab. Isinya bagaimana, apanya, dan sebagainya. Silahkan cari sendiri. Jadi saya tidak mau menyinggung. Ya, cukup saya hanya meluruskan anggapan dari Christian Prince si bodoh ini. Jadi dia tidak tahu bahwasanya Allah menjanjikan hal itu. Karena kenapa? Agar kita kembali kepada surga kita yang sebenarnya. Agar kita melihat dari surga. Kita harus kejar surga. Jangan berdosa di dunia. Begitu. Jadi Allah sengaja memberikan itu sebagai imbalan. Salomo saja diberikan wanita berapa? Masa Islam hanya 72 Anda protes? Kamu poligami 3 istri, kamu protes. Dan kamu punya Tuhan 3, kau tidak protes. Ya kan? Jadi harus berpikir logika. Jadi hanya itu yang saya dapat sampaikan. Ya, mungkin ocehan saya terlalu panjang ya. Berulang-ulang. Karena saya hanya ingin berulang-ulang kali mengatakan agar kita paham maksud saya. Ya, kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Insyaallah saya akan memperbaiki anggapan-anggapan saya di sini, meluruskan ya. Jikalau ada saudara-saudara ingin meluruskan, silakan luruskan ya, berikan dalilnya ya, agar kita sama-sama belajar dalam berpikir, karena Al-Quran itu hanya untuk kepada orang-orang yang berpikir, bukan orang yang bodoh. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.